Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wasallam. Jumpa lagi bersama saya Sahri Malesos, penyuluh agama Kota Pekanbaru, melanjutkan kitab yang sama masih dalam bab talak ya, Fathul Qorib Mujib. Sekarang kita akan membahas tentang taklid talak, yaitu menggantungkan talak. Yang mana masalah taklid ini, menggantungkan ini bisa saja dalam bentuk sifat ataupun dalam bentuk syarat. Jadi taklid itu ada kalanya dia sifat, ada kalanya dia syarat. Baiklah. Wa yasihu taklikuhu, dan sah takliknya talak, menggantungkan talak. Ay at-talaqi talak bisifati, dengan sifat, wasyarti, dan syarat. Seperti indahal tiddar, seperti jikalau engkau masuk ke dalam rumah, fa anti talikun, maka engkau tertalak. Fatadluku, maka jatuhlah talak kepada istrinya, idza dakhalat, apabila istrinya itu masuk ke dalam rumah. Berarti dia menjatuhkan talak taklidnya dengan syarat. Ini contohnya. Kalau dia jatuhnya dengan sifat ya, seperti dia menggantungkan talak dengan satu perbuatan yang lain yang disifatkan, seperti apabila matahari terbit maka talakmu jatuh. Maka ini dikatakan apa? Ini dikatakan dia dengan sifat. Ini contoh dengan syarat. Indahal tiddara fa anti talikun, jikalau masuk engkau ke dalam rumah maka engkau tertalak, kata suaminya kepada istrinya, dan ternyata istrinya masuk maka jatuh talaknya. Wa talaqu la yakun ila ala zaujatin, dan talak tidak terjadi kecuali atas istri. Kalau belum jadi istrinya maka tidak sah talaknya. Umpamanya ada orang dia berkata, kalau kita besok jodoh menikah maka jatuhlah talakku kepadamu. Nah, itu tidak jatuh talaknya meskipun dia nanti menikah. Setelah menikah tidak jatuh talaknya, karena pada saat dia mengucapkan itu status perempuan tadi belum istrinya. Baik. Wahina izin, dan ketika itu layaka untolaku, tidak terjadi talak qabla nikah, sebelum terjadi pernikahan. Jadi jadinya talak itu setelah adanya akad nikah. Fala yasiu talakul ajnabiyah tanjizan, maka tidak sah tolak perempuan ajnabi secara nyata. Artinya yang bisa ditalak itu adalah yang telah menjadi status istri. Adapun kalau dia ajnabiyah tidak tanjis talaknya. Kaqaulihi laha, seperti perkataan seorang laki-laki kepada seorang ajnabiyah, talaqtuki, aku mentalak kamu. Aku mentalak kamu. Wala ta'liqan, dan tidak juga secara taklik. Jadi tidak sah tolak kepada perempuan yang ajnabiyah, perempuan lain, artinya perempuan yang belum menjadi istrinya, baik secara tanjiz. Secara tanjiz apa contohnya? Secara nyata, aku mentolak kamu, itu tanjiz namanya. Itu tak jatuh talaknya karena kamu belum istrinya. Atau secara taklik, contohnya kaqaulihi laha, seperti perkataan seorang laki kepada perempuan, in tazawwajtuki, jikalau aku menikahimu, fa anti talik, maka engkau tertalak. Fa in tazawwajtu fulanah, jikalau aku menikah dengan si fulanah, fa hiya talik, maka dia tertalak. Maka ini tidak sah talaknya. Demikianlah, semua ada manfaatnya. Jadi kita paham bahwasanya taklik talak itu bisa saja jatuh dan terjadi. Oleh karena itulah di Indonesia kita setelah akad nikah, suami membaca taklik talak, yaitu menggantungkan talak untuk membela hak-hak perempuan. Artinya kalau ada masyarakat bertanya apa guna taklik talak yang digantungkan, guna taklik talak yang digantungkan itu untuk diserahkan kepada pengadilan adalah untuk membela atau menjaga hak-hak kaum perempuan, sehingga dia tidak terabaikan hak-haknya. Seandainya ada suami yang menyakitinya baik secara zahir ataupun secara batin, atau tidak menafkahinya, atau 3 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah, maka
suaminya tidak ridho mengadukan halnya ke pengadilan dan pembuktian dan pengaduannya bisa dibuktikan, maka jatuhlah talak. Maka talaknya sah. Kenapa? Karena termasuk dalam pembahasan taklik talak. Nah, itu dia, yaitu talak yang digantungkan dengan syarat. Demikianlah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.